Perkenalkan, nama saya Kevin Trisatya Matihine dengan NIM 223021261. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain tebal lapis tambah untuk lalu lintas lebih dari 10 juta SA4. Di sini saya akan menghitung desain lapis tambah dengan contoh. Di sini ada suatu ruas jalan baru 4 lajur 2 arah yang dibangun di Jawa Barat Pantura direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Data lalu lintas harian yang digunakan untuk perencanaan diperoleh pada survei pada diperoleh dari survei pada Januari 2024. Eh, dengan adalah sebagai berikut. Ini untuk data hasil survei semua golongan yang ada di sini. Nah, di sini ada ini data LHR 2 arah yang tadi sebagai berikut. Lanjut kita akan dari data tersebut kita masukkan ke dalam tabel di sini untuk LHR 2024 ini yang tadi data yang tadi yang di atas. Dan untuk LHR 2025 bisa dihitung dengan mendapat ini nilai LHR 2025 kita bisa menggunakan rumus LHR 2005 sama dengan LHR 2024 dikali 1 ditambah I dibagi 100 dipangkatkan 1 karena jarak eh, tahun dari 2024 ke 2025 jaraknya 1 tahun. Dan untuk I-nya bisa dipakai laju pertumbuhan lalu lintas eh, area perkotaan Jawa 4,80%. 4,80%. Lanjut untuk LHR 2028 kita bisa menggunakan rumus LHR 2024 kali 1 tambah I dibagi 100 dipangkatkan 4. Sama seperti tadi, tapi hanya bedanya dipangkat saja karena jarak dari tahun 2024 ke 2028 4 tahun. Maka dapat hasil tersebut sebagai berikut. Dan untuk FDF lentur faktual bisa didapat dari tabel dari ini eh, lampiran I9 dari MDP 2024. Untuk FDF lenturnya di sini ada untuk FDF lentur yang kelas kendaraan dari golongan 5B hingga sampai dengan golongan 7 7 sampai dengan 7C4. Untuk faktual kita isi di sini untuk FDF lentur faktual 2,6, 0,3, 3,6. Dan untuk FTF lentur normal juga begitu, ambil yang normalnya. Terus untuk FDF kaku faktual dan FDF kaku normal, sama juga seperti tadi, kita ambil yang FDF kaku faktual normalnya untuk Jawa Barat dan Pantura di MDP 2024 lampiran 1 IS 14. Seperti itu berikut. Dan untuk nilai DD-nya diambil dari eh, distribusi arah 4 lajur 2 arah maka distribusi arahnya 0,5 dan untuk faktor distribusinya DL-nya yaitu 80%
dibawa dibagi 100 maka dia dapatkan 0,8. Untuk menghitung nilai R di sini dengan I 4,80%, untuk LHR 2025 hingga 2028. Untuk R yang di sini dari 20, LHR 2025 hingga 2028, kita bisa lihat pada yang berbeda 2024. Di sini dalam menggunakan rumus 1 ditambah 0,01 dikali I dipangkatkan 3 dikurang 1 per 0,01 kali I. Maka didapatkan 3,18. Untuk pangkatnya di sini, kenapa pangkat 3? Karena jarak tahunnya dari 3 tahun. Jarak tahunnya 3 tahun. Dan untuk 2028 hingga 2034, kita menggunakan rumus yang sama, tetapi hanya bedanya di pangkat karena tahun dari jarak tahun 2028 hingga 2034 7 tahun. Kita lanjut kepada kolom yang 13 atau fak Cesa Astolentur faktual 2025 hingga 2028. Kita bisa menghitungnya dengan eh, menggunakan rumus ini LHR 2025 dikali FDF lentur faktual dikali DD-nya dikali DL dikali eh, LHR untuk 2025 hingga 2028. Maka dapat hasil berikut untuk jasa Asto lentur normal 2025 hingga 2028. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan LHR 2008, FDF lentur normal, DD, DL dikalikan, terus kali lagi dengan R 2028 hingga 2034. Maka dapat hasil sebagai berikut. Untuk jasa Astokaku faktual, kita bisa menggunakan rumus LHR 2005 dikali FDF kaku faktual dikalikan DD dikali DL dan dikali R 3 tahunnya dari 2025 hingga 2028. Dan untuk jasa atau kaku normal kita bisa menghitungnya dengan rumus LHR 2008 dikalikan dengan FDF kaku normal dikalikan DD dikalikan DL dan dikalikan R 7 tahunnya. Maka dari eh, jumlah dari selanjutnya kita akan menjumlahkan jumlah dari ini ESA faktual dan normalnya untuk lentur dan kaku juga begitu. Lalu kita menjumlahkan dua ini untuk cesa astolenturnya. Untuk cesa astokakunya kita bisa menjumlahkan dua kolom ini. Maka didapatkan ESA sebagai berikut. Kita lanjut kepada desain tebal lapis tambah AC di atas permukaan lentur. Berdasarkan data hasil pengujian FVD tersebut, setelah dianalisis diperoleh data lanjutan, wakilnya sebagai berikut. Untuk untuk temperatur perkerasan 28,3 derajat Celcius, untuk temperatur permukaan 3,8 derajat Celcius, temperatur udaranya 27 derajat Celcius, tegangannya 575 kPa dengan beban 40,63 kN dengan data lendutar sebagai berikut dari DF0 hingga DF8 dalam satuan mikrometer. Dengan jarak geoponnya dari pusat beban adalah sebagai berikut. Dengan kita bisa lihat untuk jarak DF0-nya 0, 200, 300, DF1 200, DF2 300, DF3 450, DF4 600, DF5 900,
DF6 1200, DF7 1500, DF8 1800 dengan satuannya milimeter. Untuk ruas jalan yang akan dilakukan lapis tambah memiliki struktur kekerasan sebagai berikut. Dengan tebal ACBC-nya 5 cm, ACBC-nya tebal ACBC-nya 6 cm, dan tebal ACBC-nya 15 cm, dan untuk LFA atau lapis fondasi atas 50 cm. Dijumlahkan untuk tebal aspalnya, untuk tebal lapis tambahnya di sini 26 cm, 5 ditambah 6 cm ditambah 15 cm maka 26 cm. Dikonversikan menjadi inci didapat 10,24 inci. Dengan untuk total tebal lapis perkerasan di atas tanah dasar yaitu 76 cm, dijumlahkan saja 26 ditambah dengan 50, maka dikonversikan lagi ke inci, maka didapat 29,92 inci. Di sini kita akan ini, melihat koreksi temperaturnya. Untuk tebal aspal 26 cm, kita konversikan ke inci menjadi 10,2. Temperatur perkerasannya 28,3 derajat Celcius. Dikonversikan dengan rumus 28,3 dikalikan 9 bagi 9 per 5 ditambah 32 menjadi 83 derajat Fahrenheit dalam unit US. Di sini kita bisa tarik saja untuk suhu temperatur campuran aspal yang dalam Fahrenheit ke eh, tebal aspalnya, lalu ditarikan ke kiri mendapatkan faktor koreksi temperaturnya 0,84. Selanjutnya kita akan melanjutkan dalam perhitungan mencari nilai EP. Di sini untuk alat beban yang digunakan untuk mengukur lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 cm dalam inci 5,9 inci dan beban sebesar 40 kilonewton atau 9.000 pound. Untuk data FVD yang tadi kita konversikan ke dalam US unit. Di sini temperaturnya sudah konversikan ke dalam Fahrenheit dengan rumus seperti yang di atas. Untuk tegangannya kita konversikan ke satuan PSI dengan PSI tegangan yang tadi dikalikan 0,114 5038. Dan untuk beban kita konversikan ke dalam pound dengan dikalikan beban yang tadi dikalikan dengan 224,809. Dan untuk lendutannya kita konversikan dari mikrometer ke mils dengan jarak lendutan yang tadi dibagi 25,4. Maka dapat seperti berikut. Kita mencari max, ini data lendutan maksimumnya di sini. Dapat 16,81. Dan untuk jarak geoponnya dibagi juga ke dalam US unit dari milimeter ke mils, maka dapat sebagai berikut. Ini dibagi 25,4 seperti yang tadi. Untuk denoter koreksinya max maksimum lendutan dikali dengan koreksi temperatur yang tadi. Di sini maksimum lendutannya 16,81 dan koreksi temperaturnya 0,84 yang tadi ini. Dan didapat 14,12 mils. Dan di sini kita akan menghitung modulus tanda dasarnya
dalam satuan PSI. Di sini untuk menghitungnya menggunakan rumus 0,24 dikali P dibagi DR dikali R. Ini untuk nomor P yang P-nya eh, pakai yang beban tadi, dan untuk DR-nya ini DF0 ya. DF0 terus eh, R-nya pakai yang ini 35,43. Maka didapat 3.680 untuk DF0, DF1 4.555 dan seterusnya. Dan di sini kita akan menghitung modulus perkerasannya dengan nilai-nilai input sebagai berikut. Denol friksinya 14,12 mils dikonversikan menjadi inci didapat 0,01412. Untuk P atau bebannya 575 dikonversikan menjadi PSI 8,34 dan jari-jari untuk plat bebannya 5,9 inch dikonversikan dari senti ke inci, dan untuk D-nya 76 senti dikonversikan menjadi inci didapat 29,9, dan MR yang ini kita bisa mengambil salah satu dari modulus tanda dasar tadi. Saya pilih yang DF5, dan selanjutnya kita akan menghitung persamaan dari EP yang di atas. Di sini kita menggunakan untuk persamaannya 1,5 dikali P dikali A dikalikan 1/MR akar 1 tambah D per A akar pangkat 3 EP bagi MR dipangkatkan 2 ditambah 1 kurang 1 per akar dari 1 tambah D per A dibagi 2 dibagikan lagi EP. Maka didapat hasil sebagai berikut. Dan untuk nilai EP yang tadi kita menggunakan eh, satu dulu karena kita akan mencari EP-nya ini. Terus untuk mencari eh, nilai EP kita bisa menggunakan solver di data, dan untuk memunculkan ini solver kita bisa pergi ke option dan add ins, terus klik ini go, terus tentang solver lalu oke. Maka teman-teman sudah bisa melihat di data dan akan muncul solver di sini. Lalu lanjut kita akan mensolver data persamaan yang tadi untuk mencari nilai EP-nya. Kita klik saja di sini, lalu klik pada persamaan yang tadi. Lalu untuk nilai yang di sini kita bisa menggunakan nilai dari del 0 terkoreksi dalam satuan inci 0,01412. Untuk nilai ini nilai yang ini kita bisa pilih EP-nya yang satu tadi yang kita akan cari, lalu kita klik solve, lalu oke. Maka di sini kita bisa lihat untuk nilai eh, EP-nya menjadi 42 PSI. Dengan melakukan proses iterasi dengan atau coba-coba nilai EP pada persamaan 6,8 MDP 2008 yang tadi, maka didapatkan nilai EP-nya 42. Untuk mengecek persyaratan R lebih besar dari 0,7 AE. Untuk mencari nilai AE-nya, kita bisa menggunakan rumus akar dari
eh, A pangkat 2 ditambah D dikalikan dengan akar pangkat 3 EP bagi MR dipangkatkan 2 maka didapatkan 41,77 dan untuk 0,7 AE-nya tinggal kita nilai AE yang tadi dikalikan dengan 0,7. Maka pada langkah B telah dilakukan nilai DF5 dengan nilai R 35,43. Untuk nilai MR, EP, dan R pada langkah sebelumnya dapat digunakan karena telah memenuhi syarat. Untuk syaratnya yaitu ini harus nilai R ini harus lebih besar daripada 0,7 AE yang tadi, yang ini. Oke, di sini sudah memenuhi syarat. Nah, kita lanjut untuk menghitung nilai struktural number efektif atau SNEFF. Untuk menghitung struktural number efektif SNEF dalam satuan inci yang merupakan besaran nilai struktural yang dimiliki oleh struktur perkerasan existing. Di sini bisa menggunakan rumus 0,00045 dikalikan D dikalikan akar pangkat 3 dari EP. Maka didapatkan 4,69 inci. Lanjut kita akan menghitung modulus resilient tanah dasar untuk perencanaan atau dengan MR design. Untuk MR design ini diperoleh dengan mengoreksi modulus tanah dasar hasil perhitungan balik dengan faktor C 0,33 untuk beban FED yang digunakan kira-kira 9.000 lbs. Sehingga MR design didapat dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu C dikalikan 0,24 dikali P dibagi DR dikali R. Untuk C-nya yaitu faktor yang tadi. Untuk nilai P-nya yaitu beban yang digunakan, beban yang tadi yang di atas yang digunakan tadi. Ini 9.134 eh, dikali dibagi P 0,24 dibagi P terus dibagi DR dikali R maka didapat 5,29. 5,29. Lanjut kita akan menghitung struktural number rencana yaitu SNF. Diketahui lalu lintas rencana sebesar 2,764 plus 07 SAL. Ini diambil dari data CESA tadi yang sudah kita hitung di atas. Dari sini data yang kita ambil yaitu CESA lenturnya. Lalu sini kita akan menghitung eh, di sini ada data juga reliabil, reliabilitas 90%, standar deviasi SZR minus 1,282, S0-nya 0,39, PSI 0-nya 4,2, PSIT-nya 2,5. Untuk persamaan, untuk menghitung SNF-nya menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk log 10 W18 log 10 dikali W18 ini yaitu log 10 dikali dengan ESA yang tadi yang sudah kita hitung yang ini maka didapatkan 7,44
1,44. Lanjut kita akan menghitung untuk SNF-nya dengan menggunakan rumus dengan menggunakan persamaan seperti berikut. Dengan nilai SNF sementaranya 1, lalu kita akan membuat seperti yang tadi, yaitu solver. Kita masuk ke data solver, lalu kita masukkan untuk set objektifnya yaitu yang 4 minus 4 ini, nilai hasil dari persamaan yang tadi. Untuk nilai ininya kita bisa menggunakan eh, log 10 W18 tadi 0,744. Lanjut untuk ini solver parametersnya kita bisa menggunakan yang ini SNF-nya 1 tadi. Lalu kita solver. Oke. Maka dia melakukan proses iterasi atau coba-coba nilai SNF pada persamaan ini, maka dapatkan nilai SNF 6,72 inci. Untuk menghitung tebal lapis tambahnya, kita menggunakan persamaan 6,12, yaitu di mana D D OL-nya yaitu SNF dikurang SNEFF dibagi AOL-nya. Untuk AOL-nya yaitu koefisien tebal lapis tambah kita bisa lihat pada tabel 6,11 dengan lapis aus ACBC dengan koefisien kekuatan relatifnya yaitu 0,4. Untuk tebal lapis tambah menggunakan material ACBC yang memiliki koefisien relatif 0,4. Lanjut kita akan menghitung untuk DOL-nya dengan menggunakan rumus yang tadi. SNF dikurang SNF dibagi dengan AOL-nya. Maka didapat 5,06 inch dibawa ke sentimeter 12,85 cm dibulatkan menjadi 13 cm. Untuk maka didapatkan di sini untuk tebal lapis tambahnya yaitu 13 cm. Maka selesailah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.